Ya, saya sepakat bahwa memang eh, hal yang penting adalah pengakuannya. Nah, eh, dari beberapa pengalaman mendorong proses pengakuan masyarakat adat, yang paling penting di awal adalah bagaimana kemudian di internal mereka itu ada kesepakatan bersama. Itu yang paling penting, dan memang bentuknya juga berbeda-beda tergantung tipologinya. Seperti yang disampaikan Pak Habel, di Papua ada 7 wilayah adat atau 7 wilayah budaya, suku-sukunya sangat banyak, sub-sukunya nanti ada camp, dan jadi sangat-sangat sangat banyak, dan sehingga memang Papua itu butuh pendekatan yang khusus, beda dengan Sumatera, beda dengan Kalimantan. Untuk Sumatera, Kalimantan, kita nggak terlalu rumit, karena di sana kan basisnya kalau Sumatera Barat Nagari, adat itu Nagari, selingkar Nagari. Kemudian juga di Jambi, biasanya basisnya Marga, Sumsel juga Marga, walaupun nanti ada Marga itu udah kampung-kampung. Di Riau, basisnya juga nanti kekhalifahan. Di Khalifah ada kenegerian, jadi paling hanya 2-3 level. Tapi kalau di Papua itu levelnya bisa sampai 7-8 level. Jadi kita juga harus menentukan yang paling tepat di mana gitu. Nah, proses-proses pengakuan memang itu hal yang paling tinggi. Tapi sayangnya memang proses pengakuan masih sedikit terhambat dengan adanya pasal 67 di Undang-Undang 41 yang kemudian dirujuk oleh, ya sekarang banyak RPP merujuk hal itu, harus perda. Nah, padahal perda ini kan salah satu produk politik ya, bukan hanya kebijakan. Karena bupatinya setuju, DPR-nya nggak setuju, nggak jadi-jadi gitu. Pengalaman kami mendorong ini juga memang agak sedikit sulit, karena satu perda itu butuh paling tidak 600 juta. Kalau kemudian ada sekian masyarakat adat yang seperti Pak Habel sampaikan, Papua butuh berapa? Sehingga memang harus ada perda payung saja. Di Papua sebenarnya ada perdasus di provinsi 22, 23, 24, tinggal bagaimana menjalankan. Dan memang yang dibutuhkan sebetulnya adalah peta wilayah adatnya, karena itu dulu yang paling penting, serta kemudian pengakuan atau penetapan masyarakat adat sebagai subjeknya. Nah, ini yang memang harus dilakukan di dalam proses pengakuan masyarakat adat. Sebetulnya pengakuan untuk subjeknya bisa cukup dengan SK Bupati, tapi kemudian penetapan wilayahnya itu bisa menggunakan perda. Karena apa? Khusus untuk di luar wilayah hutan itu nggak perlu perda, cukup SK Bupati saja. Tapi kalau dalam wilayah hutan, karena sebagian wilayah masyarakat adat itu lebih dari 60% dalam wilayah kawasan hutan, baik hutan lindung, hutan produksi, konservasi, dan yang lain-lainnya. Nah, sehingga memang inilah yang membuat bagaimana kecepatan pengakuan hutan adat dengan skema perhutanan sosial ini jadi sangat timpang. Masih 40 ribuan hutan adat, tapi kalau skema lainnya udah atas 4,5 juta. Kenapa? Karena satunya adalah perda. Dan memang ini juga dibutuhkan komitmen dari pemerintah daerah, khususnya kabupaten. Karena yang bisa menetapkan itu bupati. Saya sangat bersyukur dengan brief disampaikan Pak Habel tadi, karena ini juga membuka pengetahuan saya bahwa memang sebenarnya Papua sudah cukup lengkap, dan Pak Habel sendiri menyampaikan dari masing-masing wilayah budaya ada sekian suku, ada sekian, jadi sudah cukup lengkap. Tinggal bagaimana kemudian membangun mekanisme proses pengakuannya supaya tidak rumit gitu. Dari beberapa pengalaman saya di Papua, ketika ngobrol dengan masyarakat, yang dibutuhkan pertama ternyata bukan pengakuan, jadi agak berbeda. Yang dibutuhkan adalah perlindungan, karena pengakuan itu sudah masuk, udah jalan sendiri. Sesama mereka sudah saling mengakui, pemerintah kabupaten juga sudah mengakui, pemerintah provinsi juga mengakui, tapi perlindungan ini yang kadang-kadang izin-izin dari pusat itu yang kemudian merusak tata aturan di bawahnya, sehingga memang masyarakat membutuhkan perlindungan. Kemudian setelah perlindungan, baru kemudian pemberdayaan mereka. Nah, inilah yang sebetulnya harus seiring sejalan. Pendekatan yurisdiksi ini bisa untuk hal seperti tadi. Nah, memang basisnya tidak mungkin yang seperti tadi ya, kalau kita bicara wilayah adat, bicara suku, bicara masyarakat adat, memang ya, kita juga sudah sampaikan tidak bisa dibatasi oleh administratif, karena mereka bisa lintas kabupaten, bisa lintas provinsi, bahkan ada beberapa lintas negara.
suku Bajau itu masyarakat adat yang lintas negara. Kemudian juga di Norway, Finland, Denmark juga ada suku yang memang lintas negara. Jadi tipologinya agak berbeda. Tetapi memang kalau bicara pengakuan hutan adat, pengakuan wilayah adat dalam konteks peraturan yang ada, memang masih yurisdiksi, masih bisa yurisdiksi. Seperti hutan adat, ketika lintas kabupaten itu harus perdanya di level provinsi. Nah, jadi ada hal seperti ini yang sebetulnya juga pendekatan yurisdiksi masih bisa masuk. Dan memang beberapa masyarakat, saya sepakat, tidak hanya dilibatkan dalam riset, tidak hanya dilibatkan dalam diskusi-diskusi, tapi juga bagaimana secara langsung dilibatkan. Pengalaman dari Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, dan Sumatera Barat memang terlihat komitmen Pemdanya sebetulnya untuk proses pengakuan. Dan kemudian Pemdanya tadi juga setelah pengakuan mereka mendorong pasca pengakuannya. Di beberapa tempat mereka sudah buat rencana pengelolaan hutan adat, kemudian mempersiapkan kelompok masyarakatnya di dalam membuat perencanaan untuk implementasinya. Implementasi ini tidak bisa hanya masyarakat sendiri. Kita sama-sama tahu kondisi ekonomi, pengetahuan dan lain tidak mencukupi secara maksimal, sehingga didoronglah masuk dalam kerangka rencana pembangunan, masuk dalam RPJMD, dan RPJMD didorong untuk masuk dalam RPJMD, dibahas setiap tahun dengan Bapeda, sehingga kemudian dukungan-dukungan, bukan hanya anggaran dibutuhkan, dukungan-dukungan pembangunan, dukungan-dukungan bagaimana dilibatkan ketika kemudian ada perizinan. Walaupun untuk yang terakhir ini perizinan mereka masih belum terlibatkan. Tetapi yang menarik lagi adalah bagaimana kemudian pemerintah juga investasi untuk mengembangkan ekonomi masyarakat adat. Saat ini sudah ada investasi untuk pengembangan madu, kelulut di Kampar. Ada juga pengembangan kerajinan. Kemudian juga ada pengembangan seperti yang di Jambi misalnya, bagaimana memanfaatkan kepayang yang selama ini dibuang-buang menjadi bernilai tinggi dengan dibuat menjadi minyak kepayang dan ditunggu pembeli di Jepang. Jadi upaya-upaya tadi seperti di gambarnya Mbak Gita tadi, memang ini butuh keterlibatan para pihak dan yurisdiksi salah satu pendekatan. Karena tidak mungkin semua diselesaikan dengan yurisdiksi ini. Jadi mana yang tepat dengan yurisdiksi, mari kita jalankan. Mana yang butuh kolaborasi yang lain, yuk kita cari bersama-sama. Dulu waktu zaman menterinya itu Pak setelah Pak Nur Mahmudi, Pak Prakoso, waktu itu Jambi mendorong pengelolaan bioregion, yurisdiksinya apa? DAS. Jadi mereka melakukan pendekatan pengelolaan DAS Batanghari yang masuk Provinsi Sumatera Barat, Jambi, dan sedikit Riau. Nah, waktu itu dibuatlah MOU untuk pengelolaan bersama. Ketika gubernur sepakat untuk investasi melalui APBD, tapi aturan di Bappenas tidak memungkinkan untuk itu. Kalau tadi pembangunan Sumatera Barat, kalau di Sumatera Barat tidak bisa untuk Jambi, sama pembangunan di Manokwari hanya untuk Manokwari, tidak bisa untuk Sorong gitu. Nah, jadi memang ini juga salah satu pembatas-pembatasnya, dan ya perlu ada rencana ke depan. Waktu itu ada Mas Erwin Widodo di sini yang waktu itu juga mendorong bagaimana perencanaannya juga basisnya tidak lagi provinsi, tapi yurisdiksinya adalah regional. Waktu ada peta untuk tata ruang regional Sumatera, tata ruang regional Kalimantan dan yang lain-lainnya. Mungkin ini juga menjadi alternatif. Tapi tadi kejelasan yurisdiksinya tadi. Kalau regional siapa yang akan mengelola? Kalau provinsi masih jelas gubernur, kabupaten jelas bupati. Kalau lintas ini siapa? Nah, ini juga menjadi pemikiran-pemikiran ke depan untuk pendekatan yurisdiksi. Ya sekali lagi memang saya sepakat pengakuan masyarakat adat, pengakuan wilayah adat, pengakuan hutan adat menjadi salah satu kunci bagaimana melibatkan secara langsung masyarakat adat. Tanpa pengakuan mereka tidak ada apa-apa. Tanpa pengakuan justru konflik yang terus terjadi, pemiskinan terus terjadi, kriminalitas terus terjadi, sehingga memang mau tidak mau suka tidak suka pengakuan menjadi jalan untuk partisipasi mereka di dalam pembangunan yang lebih aktif dan lebih implementatif. Saya pikir itu, Mas Wira. Terima kasih.